Lou. Will. William. Hanya dengan satu panggilan telepon, ia bisa menghasilkan $100.000 Amerika. Namun tiba-tiba, kecelakaan mobil yang datang begitu tiba-tiba itu membuat pria tersebut kehilangan kemampuan berjalan untuk selamanya. Dulu, ia gemar menantang adrenalin dengan berbagai olahraga ekstrim, tetapi kini yang bisa ia lakukan hanyalah terbaring di kursi roda, menghitung hari demi hari yang terasa begitu panjang dan hampa. Berkali-kali ia mencoba untuk mengakhiri hidupnya, namun kasih sayang sang ibu menjadi tembok yang menghalanginya. Ketika segala cara terasa buntu, sang ibu akhirnya memutuskan mencari seorang perawat yang ceria dan penuh semangat. Berharap kehadiran orang baru itu mampu menyalakan kembali harapan di hati putranya. Namun saat gadis perawat itu pertama kali bertemu dengan sang majikan, pria itu justru menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. I'm Lou. Will. William. William, please. Hello, Louisa Clark. I'm Will Trainer. You appear to have a problem with your skirt. Meskipun suara majikannya terdengar lembut dan penuh kesopanan, dari tutur kata dan sikapnya terlihat jelas bahwa ia sama sekali tidak ingin menerima pendamping dari luar. Namun sekalipun dihadapkan pada situasi yang tidak mudah itu, Lois tetap teguh menerima pekerjaan tersebut. Kemiskinan keluarganya tak memberinya ruang untuk mundur. Ayahnya masih menganggur, sedangkan ibunya sibuk mengurus pekerjaan rumah tangga tanpa henti. Adiknya yang belum menikah telah melahirkan seorang anak, tetapi ia masih menyimpan keinginannya untuk melanjutkan sekolah. Beban berat itu seakan-akan bertumpu di pundak Lois sepenuhnya, memaksanya untuk tetap berdiri tegar meski langkahnya sendiri terasa begitu rapuh. Louisa Clark, working for the trainers. Wonders will never cease. Keesokan harinya, pekerjaan Lois resmi dimulai. Masa kontraknya berlangsung selama 6 bulan, namun tanggung jawab Lois ternyata tidak seberat yang ia bayangkan. Semua detail pekerjaan telah tercatat rapi dalam sebuah buku panduan yang sangat lengkap, dan sebagian besar urusan medis dan hal-hal teknis lainnya ditangani oleh seorang dokter pribadi. Tugas Lois hanya perlu memberikan obat pereda nyeri kepada William saat dibutuhkan, bahkan ia pun tidak diwajibkan untuk membantu William ke kamar mandi. Lois sadar, satu-satunya cara untuk membuka hati seseorang adalah lewat komunikasi. Maka dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab, ia berinisiatif mencoba mengajak William berbicara. Namun William justru memberikan perintah pertamanya dengan tegas dan dingin. Selama Lois berada di sisinya, ia harus diam. Perintah itu sempat membuat Lois tertegun. Meski begitu, ia tidak menyerah. Setiap hari ia tetap datang dengan pakaian paling cerah mencolok, seolah-olah ingin membawa warna ke dalam hidup yang kelabu itu. Namun sayangnya, gaya berpakaian Lois yang terlalu ramai justru membuat William sulit untuk menatapnya. Lois juga kerap ceroboh, bahkan saat menyuapi makanan, saus di atas sendok itu pun tumpah ke atas pahanya. Alih-alih terlihat seperti seorang perawat profesional, Lois lebih sering menjadi sasaran sindiran dan pelampiasan emosi William. Hingga suatu hari keadaan mulai berubah. Mantan kekasih William datang berkunjung bersama seorang pria dan mereka mencoba berbicara baik-baik dengannya, tetapi William tetap mempertahankan sikap dingin dan angkuh. Akhirnya, keduanya mengakui bahwa selama 2 tahun William terbaring lumpuh, benih cinta tumbuh di antara mereka. William memang tidak meledak marah, namun raut wajahnya terlihat jelas, menyimpan luka dan kekecewaan yang sulit disembunyikan. Setelah mereka pergi, ia melampiaskan amarahnya dengan menabrakkan kursi rodanya hingga foto dirinya bersama sang mantan terjatuh dan terbalik. Melihat itu, hati Lois dipenuhi rasa iba. Ia mengambil lem dan berusaha memperbaiki bingkai foto tersebut, berharap bisa sedikit menghibur William. Namun niat baiknya tak dihargai. William justru menyindirnya, menuduh Lois terlalu ikut campur dan sok peduli. Kali ini, menghadapi sindiran tajam itu, Lois tidak lagi memilih untuk mundur. "Aku hanya berusaha melakukan pekerjaanku sebaik mungkin, jadi akan sangat menyenangkan kalau kamu tidak mencoba membuat hidupku semenyedihkan hidup orang-orang lain yang tampaknya juga kamu buat menderita. Bagaimana kalau aku bilang aku tidak menginginkanmu? Ingatlah bahwa aku tidak bekerja untukmu, tetapi untuk ibumu."
Jadi kecuali dia mengatakan bahwa dia tidak menginginkanku di sini lagi, aku tidak akan tetap tinggal. Bukan karena aku peduli padamu atau menikmati kebersamaan denganmu, tetapi aku memang butuh uang, dan aku butuh uang itu untuk membiayai keluargaku. Setelah perdebatan itu, sikap William terhadap Lois perlahan-lahan berubah. Ada sesuatu yang berbeda, lebih lunak, lebih manusiawi. Ia mulai menyadari bahwa rasa sakit yang selama ini mengurungnya bukan hanya melukai dirinya sendiri, tetapi juga tanpa sadar menyakiti orang-orang di sekitarnya. Walau kata-kata Lois kerap setajam pisau, di balik adu argumen itu justru tumbuh sesuatu yang tak terucapkan, rasa setara dan saling menghormati. Dan itulah yang paling dibutuhkan William saat ini, bukan belas kasihan, melainkan perlakuan sebagai manusia utuh. Untuk pertama kalinya, ia mengajak Lois menonton film bersama. Selama pemutaran, tatapan William beberapa kali tanpa sadar tertuju pada Lois. Film itu pun berakhir dengan sang tokoh utama memilih mengakhiri hidupnya sendiri, sebuah akhir yang membuat Lois yang menontonnya merasa sangat terusik. Perbedaan pandangan itu kembali memicu perdebatan, namun kali ini berbeda. Di sela-sela adu kata, sudut bibir mereka justru sempat terangkat tipis. Ketegangan yang dulu terasa tajam perlahan mencair, digantikan oleh keakraban yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan William bersedia berjalan-jalan bersama Lois. Pemandangan itu diam-diam disaksikan sang ibu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, putranya mau keluar dari kamar yang selama ini menjadi dunianya yang tertutup. Dalam obrolan mereka, William mulai menyadari bahwa hidup Lois sendiri tak ubahnya air yang tenang tanpa riak. Hari-harinya hampir sepenuhnya dipenuhi pekerjaan, tanpa ruang untuk waktu pribadi. Rutinitas yang monoton dan melelahkan itu justru terasa menyesakkan bagi William. Jika jiwa William terperangkap dalam tubuh yang rapuh, maka Lois, meski memiliki tubuh yang bebas, jiwanya terikat kuat oleh tanggung jawab keluarga di ruang sempit kehidupannya. Di usia yang seharusnya dipenuhi kemungkinan tak terbatas, Lois semestinya mengejar dunia yang lebih luas, merasakan warna-warni kehidupan yang lebih gemerlap. Namun kenyataan membuat semua itu tampak seperti mimpi yang jauh, nyaris tak tersentuh. Saat William menjalani pemeriksaan rutin 6 bulanannya, Lois tanpa sengaja mengetahui sebuah kenyataan yang begitu kejam, kondisi William sudah tidak mungkin dipulihkan. Kabar itu bagaikan petir di siang bolong, seketika dada Lois terasa sesak. Ia tak sanggup membayangkan seperti apa rasanya hidup dengan vonis tanpa harapan seperti itu. Salju pertama di musim dingin pun turun tepat waktu. Butiran putih beterbangan menyelimuti kastil, hingga tampak seperti negeri dongeng berbalut perak, tetapi di hari itu hanya dihuni Lois seorang diri. Saat itu, William sedang kurang sehat karena flu ringan. Awalnya ia masih bisa berbicara seperlunya dengan Lois, namun tak berselang lama, kondisinya mendadak memburuk. Dengan tangan gemetar Lois pun panik, ia membolak-balik buku panduan untuk mencoba mencari langkah yang harus dilakukan, tetapi isi manual itu terlalu rumit. Dalam kepanikannya, ia segera menelepon keluarga William untuk meminta bantuan, namun sayangnya panggilan itu tak kunjung dijawab. Salju kian turun dengan deras, menutup rapat hamparan rumput di halaman hingga tak menyisakan warna hijau sedikit pun. Di saat genting itu, dokter pribadi akhirnya bergegas kembali. Ia segera melepaskan mantel William yang basah dan dingin, lalu dengan sigap memerintahkan Lois mengambil handuk basah dan kipas angin. Di saat sang dokter sibuk menangani keadaan, mata Lois tanpa sengaja tertuju pada pergelangan tangan William. Di sana terlihat jelas bekas luka lama, jejak percobaannya untuk menghilangkan nyawa yang pernah gagal. Pemandangan itu membuat hati Lois terasa seperti diremas, menyadari betapa dalam jurang keputusasaan yang pernah dan mungkin masih mengurung William. He's gonna be okay. Setelah dokter pergi, Lois tetap setia berjaga di sisi William. Dalam sunyi penantian yang terasa panjang, ia tanpa sengaja membuka laptop milik William. Sebuah video ulang tahun menarik perhatiannya. Di dalam video itu, William tampak begitu berbeda, cerah, tampan, penuh percaya diri dan semangat, seolah-olah memiliki tenaga tak terbatas untuk menaklukkan dunia. Senyumnya lepas, tatapannya tajam, penuh ambisi. Kontras dengan sosok yang kini terbaring lemah di hadapannya. Tak lama kemudian, William perlahan membuka mata. Hal pertama yang ia lihat adalah senyum polos dan tulus Lois yang masih duduk di sampingnya. Biasanya, di jam seperti ini, Lois sudah pulang. Namun entah mengapa, kali ini hati William justru diliputi perasaan yang sulit dijelaskan, sebuah keinginan samar agar gadis itu tetap tinggal sedikit lebih lama. No. Stay. Tell me
Promise I won't do. I used to say that to my dad. Lois pelan-pelan bersenandung, menyanyikan sebuah lagu Nina Bobo, melodi yang dulu sering dinyanyikan ayahnya saat ia masih kecil. Suaranya sebenarnya tidak terlalu merdu, bahkan sedikit sumbang. Namun justru ketidaksempurnaan itulah yang membuat suasana terasa hangat dan hidup. Dalam keheningan yang lembut itu, William akhirnya membuka hatinya. Ia menceritakan kembali kecelakaan yang merenggut segalanya, bagaimana dalam sekejap hidupnya berubah, bagaimana tubuhnya tak lagi mau diajak bekerja sama, dan bagaimana harapannya perlahan runtuh. Lois pun ikut berbagi kisah masa kecilnya. Ia bercerita tentang sepasang kaus kaki panjang bergaris yang dulu sangat ia sukai, kaus kaki yang membungkus kakinya hingga tampak seperti terpotong-potong menjadi beberapa bagian, penuh warna dan keceriaan. Bagi Lois kecil, benda sederhana itu menyimpan kebahagiaan yang tak terhingga. Namun waktu terus berjalan. Kini, kaus kaki serupa dalam ukuran dewasa hampir mustahil ditemukan, seolah menjadi simbol bahwa masa kanak-kanak memang tak pernah benar-benar bisa diulang kembali. You can mock. Didn't you ever love anything that much? Yes. Yes, I did. Atas permintaan William, Lois akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal, menjaga jiwa rapuh dan sensitif itu. Waktu pun berlalu begitu cepat. Musim dingin yang panjang perlahan mencair, berganti dengan hari-hari yang lebih hangat. Dalam kebersamaan yang tak terasa itu, William perlahan menemukan kembali denyut semangat hidupnya. Tawa mulai lebih sering terdengar, sorot matanya pun tak lagi sekelam dulu. Meski begitu, ia tetap penasaran dengan gaya berpakaian Lois yang selalu berani dan penuh warna. Dengan nada tenang, Lois pun menceritakan masa lalunya. Ia pernah diterima di sebuah sekolah bergengsi dan bercita-cita mempelajari desain busana, bidang yang benar-benar ia cintai. Ia ingin menciptakan pakaian yang bukan sekadar kain, tetapi juga cerita dan keberanian. Namun demi tanggung jawab terhadap keluarga, ia memilih tetap tinggal. Impian itu ia lipat rapi, lalu disimpan dalam-dalam. Selama 6 tahun, ia bekerja di sebuah kedai kopi kecil yang nyaris tak dikenal orang, menjalani hari demi hari tanpa pernah benar-benar menyentuh mimpi yang dulu begitu dekat di genggamannya. You know what I see when I look at you? Don't say potential. Potential. You need to widen your horizons, Clark. You only get one life. It's actually your duty to live it as fully as possible. Meskipun tubuh William tak lagi sempurna, ketajaman nalurinya tetap luar biasa. Ia dengan jelas dapat merasakan pergulatan dan ketidakrelaan yang tersembunyi di hati Lois. Bahkan mencoba menunjukkan jalan lain, sebuah kemungkinan masa depan yang lebih luas dan berani untuk dikejar. Namun, Lois dengan cerdik mengalihkan pembicaraan, menggoda William tentang janggutnya yang mulai tumbuh lebat dan tak terurus. Tak disangka, William justru menerima saran itu dengan ringan hati. Sedikit demi sedikit, sosok pria yang dulu percaya diri dan penuh pesona itu seperti kembali menemukan dirinya. Sorot matanya tak lagi redup, senyumnya pun perlahan kembali merekah. Suatu hari, seperti biasa Lois pergi ke aula untuk mengambil surat. Tanpa sengaja, ia mendengar pertengkaran sengit antara kedua orang tua William. Barulah saat itu ia mengetahui kebenaran yang mengejutkan. William telah menghubungi sebuah lembaga dan berencana menjalani eutanasia 6 bulan mendatang. Mendengar itu, pikiran Lois teringat pada bekas luka mengerikan pada pergelangan tangan William, jejak masa lalu yang kini terasa seperti bayangan gelap yang kembali menghantui. He gave me 6 months. We can still persuade him. And do you think the pretty waitress is going to do that? Hati Lois seketika bergetar hebat, ia pun segera meninggalkan kastil dan mencurahkan seluruh kegelisahannya kepada sang adik. Ia tak sanggup membayangkan kembali ke lingkungan kerja yang terasa menyesakan itu. Apalagi menyaksikan William yang perlahan-lahan melangkah menuju kematian. Namun pandangan sang adik justru berbeda. Menurutnya, jika itu memang keputusan William, seharusnya Lois tetap berada di sisinya dan memberinya pendampingan terakhir yang berarti. Bahkan ia menyarankan agar Lois mengajukan anggaran kepada orang tua William untuk mengajaknya mencoba berbagai pengalaman luar biasa. Barangkali pengalaman itu bisa menggugah sesuatu di dalam hati William. Kata-kata itu membuat Lois tersadar. Ia pun menghabiskan waktu di perpustakaan, mencari berbagai aktivitas yang bisa diikuti oleh penyandang disabilitas. Setelah melalui banyak pertimbangan, ia menyusun sebuah daftar keinginan dengan penuh kesungguhan. Dengan dukungan orang tua William, mereka pun memulai petualangannya. Pertama, mereka pergi ke arena pacuan kuda terdekat. Meski itu adalah pengalaman pertama bagi Lois,
William ternyata sudah sangat akrab dengan tempat tersebut. Ia berulang kali mengingatkan pilihan yang tepat, namun tetap saja Lois tanpa sengaja memilih kuda yang akhirnya kalah. Menjelang siang, mereka berdua pergi ke restoran untuk makan. Namun pelayan menolak melayani mereka, dengan alasan bukan anggota kelas atas. Walau Lois berusaha memperjuangkan hak mereka, tatapan sinis orang-orang di sekitar tetap melukai harga diri William yang rapuh. Kegiatan pertama yang semula penuh harapan justru berakhir dengan kekecewaan. Namun Lois tidak menyerah. Ia mengeluarkan 2 tiket konser yang telah dipersiapkannya sejak lama untuk mengajak William pergi malam itu juga. Awalnya William tampak enggan, tetapi akhirnya ia menyetujuinya. Padahal jauh di dalam hati, ia sebenarnya sangat menantikannya. William kembali mengenakan setelan jasnya setelah sekian lama. Sementara Lois tampil memukau dalam gaun merah yang elegan, membuatnya tampak begitu berbeda dari biasanya. Konser itu mungkin bukan hal baru bagi William, tetapi kini perhatiannya lebih sering tertuju pada Lois di sampingnya. Bagi Lois sendiri, ini adalah pertama kalinya ia menghadiri acara seanggun itu dengan busana formal. Kecantikannya malam itu menjadi sorotan yang tak bisa terabaikan. Meski alunan musik klasik mungkin terasa sedikit membosankan, kehadiran Lois menjadikan malam itu berkesan dan hangat. Untuk sesaat, William melupakan batas-batas tubuhnya dan hanya menikmati kebersamaan yang sederhana namun begitu berarti. I don't want to go in yet. I just want to be a man who's been to a concert with a girl in a red dress. Just a few minutes more. Lois tidak menolak ketika William memintanya untuk tetap tinggal. Mereka duduk lama di dalam mobil, terdiam dalam keheningan yang terasa memanjang, dan seolah-olah waktu ditarik seperti senar biola yang memainkan melodi tenang dan syahdu. Hubungan mereka kini telah melampaui batas antara majikan dan karyawan. Ia telah berubah menjadi persahabatan yang tulus, 2 jiwa yang saling menguatkan di tengah keterbatasan masing-masing. Bersama Lois, dunia William perlahan-lahan menjadi lebih terang. Ia bahkan memberanikan diri menghadiri pesta ulang tahun Lois. Di tengah begitu banyak wajah asing, William menunjukkan keberanian dan keteguhan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Keluarga Lois menghadiahkannya sebuah album foto berharga, berisi jejak perjalanan hidup dan masa tumbuhnya. Album itu juga menjadi simbol terima kasih atas segala pengorbanan yang selama ini ia lakukan demi keluarga. Sebagai balasan, William menghadiahkan Lois sebuah karung besar bergaris, sesuatu yang pernah ia sebutkan secara tidak sengaja, sebuah keinginan kecil yang belum pernah ia miliki. Tak disangka, William menyimpannya dalam ingatan, dan perhatian sekecil itu membuat Lois terharu hingga sulit menemukan kata-kata. Malam itu dipenuhi tawa dan kehangatan. Untuk sesaat, tak ada lagi beban, tak ada lagi bayang-bayang keputusan berat yang menanti di depan. Yang ada hanyalah 2 sahabat yang menikmati kebersamaan, seakan-akan waktu memberi mereka jeda yang begitu berharga. Lois terus merencanakan perjalanan yang akan datang dengan penuh antusias. Namun sebuah undangan yang tiba-tiba datang bagaikan batu yang dilempar ke danau yang tenang, seketika mengacaukan semua rencananya. Undangan itu adalah undangan pernikahan mantan kekasih William. Can I take you somewhere? Lois dapat dengan jelas merasakan getaran dan permohonan tersembunyi dalam suara William. Tak lama kemudian, mereka berdua naik ke puncak kastel. Di sana, William bercerita bahwa ciuman pertamanya terjadi di tempat itu. Tempat tersebut juga merupakan lokasi yang paling ia cintai semasa kecil, sebuah tanah suci pribadi yang menyimpan begitu banyak kenangan indah dalam hidupnya. Well, I think this would still be my favourite spot. That's because you haven't been anywhere. Oh, I'll tell you where we all go, though. where? Alicia's wedding. Really? Will you come with me? If you want me to. Pada hari pernikahan sang mantan kekasih, Lois dan William melangkah berdampingan memasuki gedung perayaan. Meski suasana di sekeliling dipenuhi doa dan ucapan selamat, hati William terasa seperti disayat pisau. Yang ia kehilangan bukan hanya cinta yang pernah begitu dalam, tetapi juga rasa harga diri dan kebanggaan sebagai seorang pria. Dalam jamuan malam, Lois sempat berbincang dengan ibu sang pengantin, seorang wanita yang penuh pujian terhadap William. Ia bahkan berpendapat bahwa putrinya terlalu picik karena melepaskan pria sebaik William dan memilih pasangan yang menurutnya tidak layak diandalkan. Dengan tulus, ia menitipkan pesan kepada Lois agar menjaga William dan memberinya kehangatan serta perhatian yang pantas ia terima.
Tak lama kemudian, mantan kekasihnya sendiri menghampiri William untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya serta doa yang ia berikan. Namun di balik kata-katanya, William dapat merasakan kegugupan dan kecanggungan yang sulit disembunyikan. Entah karena pengaruh alkohol atau demi menjaga sisa harga diri William, Lois tanpa ragu duduk di pangkuannya dan mengajaknya berdansa. Dengan tegas, ia memilih untuk menari bersama William di tengah lantai dansa. Di sana, mereka seakan melupakan tatapan orang-orang, melupakan waktu yang terus berjalan, bahkan melupakan batasan dunia yang selama ini membelenggu. Yang tersisa hanyalah dua jiwa yang saling menggenggam keberanian di tengah riuhnya perayaan. Do you know something, Clark? You are pretty much the only thing that makes me want to get up in the morning. Then let's go somewhere. Anywhere in the world, just you and me. What do you say? Say yes. Will. Okay. Waktu berlalu begitu cepat dan masa kontrak Lois hampir berakhir. Demi membangkitkan kembali keinginan William untuk tetap hidup, Lois merancang sebuah perjalanan istimewa. Mereka terbang menuju sebuah villa tepi pantai, memulai perjalanan yang tak akan pernah mereka lupakan. Saat sinar matahari pertama menyentuh wajah William, ia tak lagi merasa sunyi, karena Lois ada di sisinya. Mereka berbagi tawa kecil dan kebahagiaan sederhana, dari momen-momen konyol yang membuat mereka terpingkal, hingga menikmati luasnya alam dan gemuruh ombak. Mereka bersandar satu sama lain, menyaksikan kilat menyambar cakrawala, dan menerangi permukaan laut dengan cahaya yang megah. William mendorong Lois untuk mencoba menyelam. Meski hatinya dipenuhi rasa takut dan gelisah, Lois tetap memberanikan diri melangkah. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, Lois berdiri di atas pasir lembut dan menari khusus untuk William, sebuah tarian yang lahir dari perasaan yang tak lagi bisa disembunyikan. Di antara getar perasaan yang baru tumbuh itu, mereka pun saling berciuman. Dengan hati berdebar, Lois akhirnya menyatakan cintanya dan memohon agar William membatalkan rencana eutanasia yang telah ia putuskan. Listen, I know this is not how you would have chosen it. But I can make you happy. Namun William menjawab bahwa aku tak menginginkan siapapun selain dirimu. Mungkin kamu belum pernah benar-benar melihatku sebelumnya, namun aku bisa merasakannya. Aku mencintai hidupku. Kamu meninggalkanku, lalu mencintaiku lagi, dan memelukku seperti ini. Aku mencoba mengubah pikiranmu, padahal tak ada yang bisa mengubah pendirianku. Aku sudah berjanji pada orang tuaku selama 6 bulan. Itulah yang mereka minta, dan itu yang sudah kuberikan. Mendengar keputusan itu, hati Lois terasa seperti disayat-sayat. Ia telah mencurahkan seluruh kasih dan perhatiannya untuk William, namun tetap tak mampu mengubah pilihan yang telah mengakar di dalam hatinya. Di sisi lain, William pun diliputi kebingungan yang mendalam. Bahkan orang yang paling ia cintai pun tak sepenuhnya mampu memahami rasa sakit dan pergulatan batin yang ia tanggung setiap hari. Dalam perjalanan pulang, keduanya sama-sama terdiam, kesunyian memenuhi kabin pesawat seolah-olah sebuah kata telah kehilangan maknanya. Lalu sesampainya di bandara, Lois bergegas melangkah pulang menuju rumah. Di momen perpisahan itu, ia menyampaikan penyesalan yang mendalam kepada ibu William, dan sang ibu seketika mengerti keputusan yang telah diambil putranya. Begitu tiba di rumah, kesedihan menyerbu seperti gelombang pasang. Lois memeluk adiknya erat-erat dan menangis tanpa mampu ditahan. Ayahnya kemudian menenangkannya dengan suara lembut, namun tegas bahwa cinta memang tak selalu berjalan mulus, tetapi setiap luka adalah jalan menuju pemahaman yang lebih dalam. Kita tidak bisa memaksakan seseorang bertahan atas nama cinta. Perlahan-lahan perkataan itu menghadirkan secercah cahaya di hati Lois. Saat ia mengetahui bahwa William telah berangkat ke Swiss, Lois pun segera menyusulnya tanpa ragu, dan syukurlah takdir masih mengizinkan mereka bertemu untuk yang terakhir kalinya. William meminta Lois untuk membukakan pintu jendela, membiarkan cahaya musim semi yang indah memenuhi ruangan. Lois bersandar dalam pelukan William, lalu mendengarkan irama detak jantungnya, sebuah melodi hangat yang menjadi kenangan terakhir yang bisa ia bawa pulang. Musim pun berganti, dan saat daun maple pertama gugur di musim gugur, ingatan Lois kembali tertambat pada pria itu. Ia mengunjungi alun-alun yang pernah disebut William, menyeruput kopi favoritnya, dan menikmati croissant hangat yang baru keluar dari oven. Di antara aroma kopi dan udara dingin yang lembut, Lois meresapi semua hal yang pernah dicintai William.
sebuah cinta yang tetap hidup dalam kenangan yang tak akan pernah pudar. Di akhir sebelum William meninggal, ia memberi sepucuk surat wasiat untuk Lois. Surat itu berisi bahwa saat kamu kembali ke rumah, Michael akan memberimu akses ke sebuah rekening bank yang berisi cukup uang untuk memberimu awal yang baru. Lewat surat terakhir itu, Lois belajar bahwa mencintai tak selalu berarti memiliki. Kadang cinta adalah tentang merelakan, tentang membiarkan seseorang pergi dengan damai, sambil kita melangkah membawa serpihan kenangan sebagai cahaya. Air matanya jatuh bukan lagi sebagai tanda hancur, melainkan sebagai saksi bahwa ia pernah mencintai sedalam itu. Dan di antara riuh langkah wisatawan, Lois akhirnya memilih hidup, benar-benar hidup, mencoba hal-hal baru, dan tersenyum tanpa rasa bersalah. Karena cinta mereka tidak berakhir di batu nisan, melainkan menjelma menjadi sebuah keberanian yang mengalir dalam setiap langkahnya. Seperti pesan William, hiduplah dengan berani, dan jangan setengah-setengah.